Kehamilan remaja. Apakah teman-teman tahu apa itu kehamilan remaja? Tapi sebelum itu, mari kita kenali siapa itu remaja. Remaja berasal dari kata lain adolescence yang artinya tumbuh menjadi dewasa. Menurut WHO, remaja merupakan masyarakat yang berada di rentang usia 10 sampai dengan 19 tahun. Tahap perkembangan remaja dibagi menjadi 3 tahap, yaitu early adolescence atau remaja awal dengan rentang usia 10 sampai dengan 12 tahun, middle adolescence atau remaja madya dengan rentang usia 13 sampai dengan 15 tahun, dan late adolescence atau remaja akhir dengan rentang usia 16 sampai dengan 19 tahun. Perkembangan masa remaja dapat dilihat dari jasmani yang berbarengan dengan matangnya organ reproduksi yang biasa juga disebut sebagai masa pubertas. Perkembangan masa remaja dapat dilihat dari ciri fisiknya, baik kematangan fisik primer maupun sekunder. Kematangan fisik sekunder yaitu ciri-ciri fisik yang membedakan jenis kelamin. Sedangkan kematangan fisik primer yaitu ciri-ciri yang berhubungan dengan kematangan fungsi reproduksi. Pada laki-laki ditandai dengan mimpi basah, sedangkan pada perempuan ditandai dengan datangnya menstruasi. Masa remaja merupakan masa di mana individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa. Pada masa transisi ini, remaja juga sangat mudah untuk menerima informasi dan mudah terpengaruh dari sisi manapun. Datangnya pengaruh tersebut membawa hal-hal yang positif dan negatif. Pengaruh dampak positif, remaja mampu menyesuaikan pergaulannya untuk membentuk kepribadian yang baik. Sedangkan pengaruh dampak negatifnya seringkali membuat remaja selalu ingin mencoba. Hal ini juga dapat menjadi awal terjadinya masalah kehamilan remaja. Perilaku seks bebas saat ini adalah masalah yang dialami remaja di Indonesia. Terlebih, remaja sekarang begitu mudah mengiyakan ajakan lawan jenis untuk melakukan hubungan seks sebelum menikah dengan alasan karena sudah saling suka dan saling mencintai satu sama lain. Perilaku seks bebas pada remaja mengakibatkan seks pranikah yang beresiko terhadap kehamilan yang tidak direncanakan. Pada perempuan sendiri dapat berlanjut dengan melakukan aborsi dan pernikahan remaja. Keduanya akan berdampak pada masa depan remaja tersebut, janin yang dikandung, dan keluarganya. Banyak remaja yang tidak mengetahui akibat dari perilaku seks bebas terhadap kesehatan reproduksi, baik dalam waktu yang cepat ataupun dalam waktu yang lebih panjang. Beberapa dampak perilaku seks bebas pada remaja yaitu kehamilan yang tidak diinginkan, gangguan psikologis, penyimpangan perilaku seksual, HIV/AIDS, dan infeksi menular seksual. Seseorang beresiko tinggi terkena infeksi menular seksual bila melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan. Jenis-jenis infeksi menular seksual adalah gonore atau kencing nanah, herpes kelamin, trichomoniasis, dan sifilis. Kehamilan remaja adalah kehamilan yang terjadi sebelum seorang perempuan berusia 20 tahun. Baik remaja yang sudah menikah ataupun belum menikah. Kehamilan pada remaja usia 15 sampai dengan 19 tahun dikatakan sebagai usia kehamilan beresiko. Sebesar 32% kelahiran merupakan kelahiran yang beresiko. Perempuan pada usia 14 sampai dengan 18 tahun, perkembangan alat reproduksinya belum sempurna dan otot-otot rahim juga belum cukup baik. Sehingga saat terjadi kehamilan dapat menyebabkan kerobekan pada rahim. Selain itu, penyangga rahim juga belum cukup kuat untuk menyangga kehamilan.
Sehingga apabila terjadi kehamilan dan persalinan pada perempuan yang berusia kurang dari 20 tahun, akan lebih mudah mengalami komplikasi dan juga menimbulkan resiko kematian 2-4 kali lipat dibandingkan dengan kehamilan yang dialami perempuan pada usia 20 sampai dengan 35 tahun. Berdasarkan data BKKBN tahun 2013, angka remaja yang meninggal akibat kehamilan dan kelahiran sebanyak 70.000 jiwa. Lantas, apa saja yang menjadi faktor penyebab kehamilan pada usia remaja? Faktor yang pertama yaitu gaya hidup dan perilaku seks bebas. Faktor yang kedua, kurangnya informasi dan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Faktor yang ketiga, kurangnya peran orang tua dalam keluarga. Faktor yang keempat, kurangnya peran petugas kesehatan yang berhubungan dengan kehamilan usia remaja. Faktor kelima yaitu usia menstruasi yang semakin awal disertai umur nikah yang semakin tinggi dan dapat menyebabkan masa yang sangat rawan, yaitu waktu berperilaku seksual aktif yang semakin panjang. Dan faktor yang terakhir, karena adanya pengaruh dari teman sebaya. Peluang bayi yang meninggal akan lebih tinggi pada bayi yang dilahirkan oleh ibu yang berusia muda. Kehamilan remaja juga sering dikaitkan dengan masalah sosial seperti kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, dan pengangguran. Banyak resiko yang mungkin terjadi pada kehamilan remaja maupun pada saat persalinan. Hal tersebut bisa berdampak pada ibu dan bayi. Resiko yang terjadi pada ibu yang melahirkan di usia muda yaitu kesulitan dalam persalinan, keguguran, hipertensi dalam kehamilan atau preeklamsia, pendarahan, dan resiko panggul sempit. Sedangkan resiko yang terjadi pada bayi yaitu anemia, kekurangan zat besi saat terjadi pendarahan, berat badan bayi lahir rendah atau BBLR, dan bayi lahir prematur. Selain itu, kehamilan remaja juga beresiko terhadap kesehatan psikologisnya seperti kesulitan menghadapi lingkungan sosial, cenderung mengalami depresi yang sangat tinggi, mudah bingung, rasa takut yang tinggi, selalu merasa bersalah, kesepian, kehilangan rasa percaya diri, putus asa, hingga melakukan percobaan bunuh diri, dan mengalami baby blues pasca melahirkan. Upaya untuk menghindari perilaku seks bebas yang dapat menyebabkan kehamilan remaja yaitu: yang pertama, mencari kegiatan atau alternatif baru sehingga dapat menemukan kepuasan yang mendalam dari interaksi yang terjalin, bukan dari kepuasan seksual. Yang kedua, menghindari situasi atau tempat yang kondusif menimbulkan fantasi atau rangsangan seksual seperti berduaan di rumah yang tidak berpenghuni, di pantai pada malam hari, dan tempat yang sepi dan gelap. Yang ketiga, menghindari frekuensi pertemuan dengan lawan jenis yang terlalu sering, karena jika sering bertemu tanpa adanya aktivitas yang pasti dan tetap, maka keinginan untuk mencoba aktivitas seksual semakin menguat. Yang keempat, melibatkan banyak teman atau saudara untuk berinteraksi sehingga kesempatan untuk selalu berduaan semakin berkurang. Kelima, mencari informasi yang sebanyak-banyaknya tentang masalah seksualitas dari berbagai sumber yang dapat dipercaya, seperti ahli kesehatan. Yang keenam yaitu mempertimbangkan resiko dari perilaku seksual yang dilakukan. Yang terakhir, mendekatkan diri pada Tuhan dan berusaha untuk mematuhi norma atau nilai yang berlaku. Untuk mencegah kehamilan dini, peran keluarga, terutama orang tua, memiliki peranan penting. Dalam hal ini,
orang tua harus mampu membimbing anaknya selama masa periode ini sambil memberikan informasi dan saran hidup sehat. Komunikasi yang terjalin, baik oleh orang tua secara dini, memiliki dampak yang besar. Komunikasi yang baik adalah yang memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga membawa dampak bagi anak. Dengan membangun kedekatan emosi, orang tua dan anak membuat sang anak memiliki keterbukaan dengan orang tuanya. Keterbukaan inilah yang akan mencegah anak untuk melakukan hal-hal negatif yang dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Peran petugas kesehatan juga sangat dibutuhkan untuk mengurangi resiko yang terjadi pada kehamilan remaja. Petugas kesehatan memiliki peran penting untuk melakukan penyuluhan tentang penanggulangan masalah kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi, terutama mengenai kehamilan remaja. Penyuluhan yang dilakukan oleh petugas kesehatan dilaksanakan dengan pemberian bantuan dan dilakukan melalui wawancara oleh petugas kesehatan kepada individu yang sedang mengalami masalah kesehatan. Maka dari itu, pemahaman dan edukasi dari sejak dini bagi para remaja untuk mengenal akar permasalahannya sangatlah penting. Ayo, jadilah remaja yang berkualitas. Kualitaskan masa depanmu dan raihlah cita-citamu.